Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita mengucapkan Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah semata. Dan juga di antara salah satu kalimat yang paling indah ikhwatul Islam ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala adalah dikala kita mengucapkan hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Semua yang ada pada diriku adalah karena karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kalimat pujian di mana seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa akan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita adalah wajib hukumnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya. Kita senantiasa membawakan riwayat yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah dia merasa dia paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai melebihi dari segala-galanya. Engkau lebih aku cintai daripada anakku, istriku, keluargaku, ayahku, orang tuaku semuanya, kecuali daripada diriku." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan yang demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Belum wahai Umar, engkau belum mencintaiku sampai engkau mencintai diriku melebihi cintaku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri." Maka di saat itulah ikhwatul Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan, "Ya Rasulullah, ketahuilah aku mencintai dirimu melebihi dari segala-galanya, bahkan melebihi dari diriku sendiri." Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ana ya Umar, sekarang baru engkau mencintai diriku wahai Umar." Makanya ikhwatul Islam, kalau kita melihat cintanya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, cinta mereka betul-betul tulus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan betul-betul luar biasa. Mereka mengorbankan segala-galanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk bersedekah dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Talha atau Abu Talha. Dia ini terkenal dengan salah seorang sahabat yang syahid tapi masih hidup. Orang syahid biasanya sudah meninggal, tapi ini syahid yang masih hidup. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun di antara kalian tapi masih hidup, maka lihatlah sahabatku ini. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena dia mengorbankan nyawanya untuk Nabi dikala terjadi perang Uhud. Dan dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nahri duna nahrik." Biarkan leherku yang putus asalkan kamu tetap hidup. Terutama dikala kaum muslimin terdesak oleh orang-orang musyrikun, sehingga dijadikan dirinya sebagai tameng untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan orang-orang Ansar. Ketika terjadi perang Uhud ikhwatul Islam, mereka mengumpulkan semua hartanya dan membawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi amwaluna, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta." Ini harta kami yang kami punya, ambil semua yang kamu mau dan tinggalkan berapa yang kamu mau, tapi yang kamu ambil lebih kami sukai daripada yang kamu tinggalkan. Agar kita tahu ikhwatul Islam apa makna cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi tidak cukup dengan lisan. Cinta Nabi adalah dengan pengorbanan. Cinta Nabi dengan usaha. Cinta Nabi dengan perjuangan. Mencintai Nabi bukan perkara yang mudah. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, mencintai Nabi yang pertama, terutama kita yang tidak hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat mereka mencintai Nabi, mereka telah buktikan dengan dirinya, dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan semuanya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ikhwatul Islam dikala terjadi Fathu Makkah, Abu Bakar ini namanya adalah Abdullah, ayahnya namanya adalah Utsman. Namun Abu Bakar lebih terkenal dengan Abu Bakar itu lebih terkenal dengan kalimat Abu Bakar daripada Abdullah. Ayahnya bernama Abu Quhafah. Abu Quhafah ini ikhwatul Islam baru masuk ke dalam agama Islam dikala terjadi Fathu Makkah. Kemudian pada waktu itu Abu Quhafah itu sudah putih semuanya. Rambutnya, jenggotnya semuanya sudah putih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah awal hadis bermula atau muncul, hendaklah yang warna putih itu dirubah dengan warna yang lain selain warna hitam. Makanya siapapun di antara kita yang punya warna putih, rambut atau jenggot, jangan pernah kembali dihitamkan, karena itu adalah di antara dosa besar.
tapi rubah dengan warna yang lain. Masih banyak warna yang lain, warna pink, warna oranye, masih banyak warna yang lain ikhwatul Islam selain warna hitam saja. Nabi hanya larang satu saja, jangan warna hitam. Itu saja larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Abu Bakar dengan ayahnya, karena ayahnya pada waktu itu sudah tua sangat ikhwatul Islam. Dikala terjadi Fatu Mekah, Fatu Mekah itu tahun berapa kemarin kita menyebutkan Fatu Mekah terjadi? Tahun ke-8 Hijriyah. Pada tahun ke-8 Hijriyah ini, kira-kira umur Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa pada waktu itu? Berapa umur Nabi dikala Fatu Mekah? Umur Nabi pada waktu itu, umur Nabi berdakwah menjadi Nabi, menjadi Rasul 40 tahun. Kemudian di Mekah 13 tahun. Berarti berapa? 53. Kemudian dikala Nabi pindah dari Mekah, hijrah dari Mekah menuju Madinah 53 tahun. Berarti tahun atau Fatu Mekah tahun ke-8. Berarti umur Nabi pada waktu itu adalah 61 tahun. Kalau umur Nabi 61 tahun, berapa umur Abu Bakar pada waktu itu? Mana yang lebih tua, Nabi atau Abu Bakar Siddiq? Mana yang lebih tua, Abu Bakar atau Nabi? Nabi atau Abu Bakar Siddiq? Nabi. Berapa tahun tua Nabi? 2 tahun Nabi lebih tua. Berarti umur Abu Bakar pada waktu itu adalah 59 tahun. Kira-kira berapa umur ayahnya? Anggaplah 90 tahun. Anggaplah bisa jadi lebih, karena sudah sangat tua ikhwatul Islam. Di saat tua itulah Abu Bakar membawa ayahnya. Dia tidak lagi bisa berjalan di papa ayahnya, menghadap kepada Nabi untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, aku lebih mencintai pamanmu yang masuk Islam daripada ayahku yang masuk Islam. Abu Bakar mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lebih mencintai keluargamu yang masuk Islam ya Rasulullah daripada keluargaku yang masuk Islam. Kalimat ini bukan berarti Abu Bakar menolak ayahnya masuk Islam, tapi kalimat ini menunjukkan aku mencintai engkau ya Rasulullah, dan aku mencintai semua yang engkau cintai semuanya, melebihi daripada aku mencintai keluargaku dan bahkan ayahku. Kalau sekiranya keluargamu, karena banyak keluarga Nabi yang tak masuk Islam ikhwatul Islam. Kita harus tahu banyak keluarga Nabi yang tak masuk Islam. Paman Nabi jumlahnya 13 orang. Ada yang menyebutkan 12 orang, ada yang menyebutkan 10 orang. Yang masyhur bagi kita bersama, paman Nabi itu 10 orang. Yang paling tua namanya Harith, dan yang paling kecil adalah ayah Nabi itu sendiri bernama Abdullah. Tapi ingat, itu bukan satu ibu. Itu bukan satu ibu, tapi satu ayah. Dan bibi Nabi kurang lebih 6 orang. Nah, dari semua ini ikhwatul Islam, paman Nabi ketika Nabi berdakwah menjadi Nabi dan menjadi Rasul, yang hidup, yang masih hidup tinggal 4 orang. Dari 4 orang ini, 2 ikut Nabi, 2 tak ikut Nabi. 4 orang ini Hamzah, Al-Abbas, Abu Talib dan Abu Lahab. 2 ikut Nabi, Hamzah dan Al-Abbas. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, kalau sekiranya semua pamanmu masuk Islam, lebih aku cintai daripada orang tuaku yang masuk Islam. Artinya mereka menunjukkan bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat sayang kepada apa yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat ingin apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita berikan gambaran dan contoh ikhwatul Islam, jangankan masalah agama, masalah dunia saja, mereka akan berusaha mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita contohkan misalnya, penduduk Madinah terkenal dengan perdagangannya, atau penduduk Madinah terkenal dengan perkebunannya, sedangkan penduduk Mekah terkenal dengan perdagangannya. 2 daerah yang berbeza cara mereka bekerja. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sampai di Madinah, maka Nabi melihat orang-orang Madinah bekerja, yaitu mereka sedang menanam pohon kurma. Pohon kurma itu ikhwatul Islam tentu ada cara khusus dalam menanamnya. Di antara salah satunya dikawinkan. Kalau tidak dikawinkan, dia tetap berbuah, tapi hasilnya tak bagus. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Al-Ansar, mereka sedang menanam pohon kurma, kemudian dikawinkan antara kurma jantan dan kurma betina. Ada kurma betina? Yang penting itulah bahasanya, antara negatif dengan positif. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku melihat pohon kurma itu tak bagus dikawinkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat, pendapatku kata Nabi, pohon kurma itu tak bagus dikawinkan. Para sahabat yang mendengarkan kalimat ini, walau mereka ahli dalam perkebunan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli dalam perdagangan, bukan perkebunan.
Tapi Nabi pada waktu itu keluar kalimatnya, aku melihat pendapatku tidak bagus dikawinkan. Semua sahabat penduduk Madinah meninggalkan mengawinkan kebun kurmanya tanpa banyak bertanya, padahal mereka ahli di bidangnya. Mereka tidak pernah membantah Nabi SAW, walau mereka tahu mungkin masalah ini tentu lebih tepat dikawinkan daripada tak dikawinkan. Tapi karena mereka menjaga adab kepada Nabi SAW, mereka tidak satupun mengkawinkan kurma yang mereka biasa kawinkan. Kemudian kurma itu biasanya setiap keluar pasti musim panas. Kemudian dikala di musim panas tumbuh kurma, tiba-tiba kurma itu keluar tidak ada hasilnya, semuanya rata-rata buruk. Kemudian mereka kembali bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hasil kurmanya tidak bagus. Di saat itu baru Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, masalah urusan dunia kalian lebih paham. Kemudian setelah itu penduduk Madinah baru kembali mengawinkan kurmanya. Tapi coba bayangkan berapa kerugian mereka semuanya. 1 tahun mereka rugi demi mencintai baginda Nabi SAW. Bukan berarti mereka tak tahu, tapi mereka menghargai, menghormati, mencintai Nabi SAW. Karena seseorang yang mencintai orang yang dia cintai akan mengikuti apa yang dia katakan semuanya. Dan itu terjadi kepada baginda Rasulullah SAW. Contoh yang lain, ikhwatul Islam, kalau terjadi perang Badar atau sebuah tempat yang kita kenal dengan Badar. Badar itu adalah tempat yang biasa dijadikan pertemuan. Jadi Badar itu tempat yang terkenal. Makanya terjadi perang Badar. Kenapa harus di Badar? Karena memang Badar itu tempat persinggahan semenjak zaman dahulu kala. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Dikala Nabi sampai di Badar, karena Badar itu tempat air, tempat mata air, maka Nabi SAW menetapkan kita akan berada di sini dan kita akan menunggu pasukan kaum musyrikin. Para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, engkau meletakkan pasukan di sini karena perintah Allah atau karena semata-mata karena pendapatmu? Maka di saat itulah Nabi mengatakan, ini semata-mata karena pendapatku. Karena Badar itu masih bagian daripada Madinah, dan biasanya orang tempatan mereka lebih tahu tentang keadaan daerahnya masing-masing. Kemudian apa kata penduduk Madinah atau apa kata sebagian orang-orang Ansar? Ya Rasulullah, kalau ini pendapatmu, karena kalau wahyu mereka tidak akan pernah bantah. Kalau Nabi mengatakan ini wahyu dari Allah, mereka akan sami'na wa ta'na. Tapi kalau itu adalah pendapat Nabi yang masih boleh kita berikan masukan, musyawarah, maka di saat itulah para sahabat baru memberikan pendapatnya. Apa kata sahabat tersebut? Ya Rasulullah, kami melihat tempat ini lebih bagus dibandingkan dengan tempat sini, karena di sini lebih bisa menguasai daerah. Disebutkan oleh sahabat Nabi SAW, dan mereka tidak melakukan yang demikian kecuali setelah mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah ini pendapatmu atau ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena mereka mencintai Nabi SAW. Apapun yang keluar dari lisan Nabi, mereka tidak akan pernah bantah walau dalam urusan dunia, apalagi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Tapi Nabi SAW memberikan kaedah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam masalah dunia boleh melakukan pembaharuan, tapi dalam masalah agama kita harus mengacu kepada baginda Rasulullah SAW. Maka itulah di antara mencintai Nabi ada 4 perkara yang harus kita ingat. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Orang yang mencintai Nabi harus ingat 4 ini, dan semua kita mencintai Nabi SAW. Yang pertama, taati apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi SAW, dan nanti akan kita contohkan kepada contoh yang sebelumnya telah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi SAW. Dan yang keempat yang paling penting, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh bagi kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Kata-kata syariat tidak boleh disandarkan kecuali kepada Allah, tidak boleh disandarkan kecuali kepada baginda Rasulullah semata. Artinya syariat yang disebutkan oleh Allah atau syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalimat syariat hanya disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, perkara yang keempat ini yang paling penting, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Artinya kalau kita ingin beribadah, tanya dulu macam mana Nabi beribadah.
Karena tidak semua orang beribadah ibadahnya tepat, dan tidak semua orang beribadah ibadahnya diterima. Ada dua. Yang pertama, ikhwatul Islam, tidak semua orang beribadah ibadahnya tepat, dan tidak semua orang beribadah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka dari situ ada dua yang harus kita ingat. Dalam beribadah kepada Allah harus ada dua, dan ini semuanya adalah bentuk kepada atau bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah yang pertama kali yang harus kita ingat adalah bagaimana kita menjaga hati, menjaga niat, atau yang kita kenal dengan keikhlasan. Orang yang tidak ikhlas, maka ibadah mereka lah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam api neraka. Kita selalu menyebutkan hadis Nabi, orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang berjihad. Orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang baca Quran. Orang yang masuk neraka itu yang pertama kali adalah orang yang bersedekah. Kenapa mereka masuk neraka, ikhwatul Islam? Padahal mereka beribadah. Karena hilang nilai keikhlasan di dalam hati dan jiwanya. Allah bertanya kepada orang yang berjihad, wahai fulan, kenapa engkau berjihad? Maka orang ini mengatakan, aku berjihad di jalanmu ya Allah. Allah mengatakan, kamu dusta. Kamu berjihad supaya kamu mendapatkan titel dipanggil pahlawan, dan titel itu sudah kamu dapatkan. Kamu yang pertama kali masuk neraka. Kemudian yang kedua, orang yang bersedekah dipanggil oleh Allah, kenapa kamu bersedekah? Maka dia mengatakan, ya Allah, aku bersedekah, aku ingin mengabdi, aku ingin membantu kaum muslimin. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu itu dusta, kamu bohong. Kamu bersedekah supaya kamu dipanggil orang dermawan. Masuklah dawaqat qil, dan itu sudah kamu dapatkan. Kemudian yang ketiga, orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang baca Quran. Maka Allah panggil dia, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Maka orang ini mengatakan, aku baca Quran. Apa kata Allah? Kamu dusta. Kamu baca Quran bukan untukku, tapi kamu baca Quran supaya terkenal sebagai seorang yang qari, sebagai seorang yang suaranya bagus, dan itu sudah kamu dapatkan. Tiga orang ini yang pertama kali masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini disebutkan, awwalu man tusya'aru lahun nar yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali dipanaskan neraka untuknya, yang tiga ini. Kita kiaskan kepada semua amal ibadah yang lain. Ibadah tanpa keikhlasan percuma. Makanya sebahagian para ulama menyebutkan, ikhwatul Islam, idza lam tukhlis fala tat'ab. Kalau kamu tidak ikhlas, maka tak usah repot, tak usah penat, tak usah lelah. Percuma kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga ibadah ini kita kiaskan kepada semua ibadah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah nanti akan dipanggil oleh Allah, wahai fulan, kenapa kamu haji? Dia mengatakan, ya Allah, aku haji untukmu. Allah mengatakan, kadzabta, kamu haji supaya kamu dipanggil bapak haji. Orang yang umrah misalnya, kenapa kamu umrah? Ya Allah, aku umrah untukmu. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu umrah supaya kamu nanti dipanggil bapak umrah misalnya. Ada bapak umrah? Kalau bapak umrah tidak ada, berarti tidak ada bapak haji. Bisa dipahami? Kalau ada bapak haji, berarti ada bapak umrah. Kalau ada bapak umrah, berarti ada bapak zakat. Kalau ada bapak zakat, berarti ada bapak puasa. Kalau ada bapak puasa, berarti ada bapak salat. Karena semuanya sama-sama rukun Islam. Kalau ada bapak haji, ada bapak umrah, harus adil. Kalau ada bapak umrah, ada bapak puasa, zakat, salat, haji, satu kan? Sama-sama disebut dengan rukun Islam. Makanya kalau tidak ada bapak umrah, tidak ada bapak haji. Kalau ada bapak haji, berarti ada bapak umrah, dan semua kita bapak umrah. Tapi ikhwatul Islam, maka kita kiaskan kepada tiga perkara ini. Kemudian ada orang yang melakukan kebaikan, Allah panggil dirinya, kenapa kamu melakukan kebaikan? Dia mengatakan, saya melakukan ini. Allah akan mengatakan, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Hati kita ini Allah yang paling tahu. Kalau keikhlasan tidak ada, percuma kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan di antara syarat yang terpenting, ikhwatul Islam. Sehingga kita selalu menyebutkan, di antara salah satu tanda ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, adalah berusaha untuk disembunyikan selama bisa disembunyikan. Mengapa demikian, ikhwatul Islam? Karena kita ini manusia yang paling lemah. Kita kalau sekali dipuji, itu bahaya. Kenapa demikian? Kalau kita dipuji, ikhwatul Islam, maka itu bisa membuat kita seolah-olah kita bukan lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa memberikan motivasi kepada kita yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, terkhusus bagi kita sebagai tamu Allah Azza wa Jalla. Nabi mengajarkan dikala kita berada di miqat,
Allahumma hajja atau Allahumma umratan la riya'a fiha wa la sum'ah. Kalimat yang tidak akan pernah bosan kita kembali mengulang dan mengulang ikhwatul Islam. Allahumma ya Allah, kami melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah ini tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Kalimat ini dibaca siapapun yang ingin melaksanakan ibadah umrah setelah mereka mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umrah, sebelum mereka mengucapkan kalimat talbiyah, maka dianjurkan bagi mereka mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'a. Allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'a. Ya Allah, kami melakukan ibadah haji dan umrah ini tidak ada riya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Karena kalau haji ada riya, kalau umrah ada riya, percuma semua yang kita lakukan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara syarat ibadah yang harus kita perhatikan baik-baik, dan ini sangat penting ikhwatul Islam. Kemudian yang kedua, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi, dikala kita beribadah, tidak boleh satu pun beribadah kepada Allah sampai Nabi yang ajarkan kita beribadah tersebut. Dan selalu kita contohkan ikhwatul Islam, kita contohkan misalnya tentang masalah miqat atau masalah solat lah. Masalah solat nanti kita akan sebutkan dua contoh. Yang pertama kita contohkan dulu masalah solat. Salah seorang ulama tabi'in, menantu Abu Hurairah, dia ulama tabi'in, Sa'id bin Musayyib, atau yang kita kenal dengan Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib. Dia adalah ulama dari kalangan tabi'in, menantu sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau kita berbicara tentang tabi'in itu adalah orang yang melihat sahabat, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi-Nya, melihat sahabat Nabi, kemudian mereka wafat dalam keadaan iman, maka disebut dengan tabi'in. Generasi ini generasi yang paling mulia setelah sahabat Nabi, maka disebut dengan tabi'in. Dan induk daripada tabi'in itu adalah Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab, tergantung penyebutan para ulama. Sa'id bin Musayyib ini ikhwatul Islam, dia pernah masuk masjid salat subuh. Kemudian dia melihat ada orang yang sholat sunnah setelah sholat subuh. Karena sholat sunnah setelah sholat subuh itu boleh atau tak boleh? Sholat sunnah setelah subuh boleh atau tak boleh? Boleh atau tak boleh? Boleh. Siapa yang bilang tak boleh? Boleh. Kalau kita ingin mengqadha salat sunat fajar. Misalnya ada di antara kita yang terbiasa sholat sunat fajar. Salat sunat fajar itu adalah salat sunat yang paling mulia. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Umar? Siapa yang salat raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat fajar artinya salat sunnah. Kalau ini kemuliaan salat sunat fajar, macam mana kiranya kemuliaan salat subuh? Kalau salat sunat fajar saja mulianya lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka bagaimana dengan orang yang solat subuh lebih mulia dari segala-galanya? Sehingga di antara kemuliaan solat sunat fajar ini ikhwatul Islam, siapapun yang terbiasa melakukan solat sunat fajar, kemudian ada halangan, misalnya sewaktu-waktu dia terlambat bangun, bukan selalu terlambat bangun ya, tapi kadang-kadang dia terlambat bangun, kemudian pas masuk masjid dia sudah mendapatkan orang solat subuh, maka dia ikut solat subuh, setelahnya dia ganti solat sunat fajarnya. Bagi yang terbiasa, bagi yang tak terbiasa tak payah ganti, tak usah diganti solatnya, karena memang dia tidak terbiasa. Makanya solat setelah subuh, solat sunnah setelah subuh boleh atau tidak? Tak boleh. Hukum asalnya tak boleh ikhwatul Islam, kecuali solat yang tadi kita sebutkan. Makanya jawabannya hati-hati ya. Taib. Jadi hukum asalnya ikhwatul Islam, solat sunat setelah solat subuh tak boleh. Ustaz, masa solat tak boleh? Itulah masalahnya. Masalahnya ikhwatul Islam bukan selera kita. Kita ini beribadah untuk siapa? Untuk Allah. Dan kita tak boleh beribadah untuk Allah kecuali atas bimbingan Nabi SAW. Makanya jangan pernah kita mengatakan, kenapa solat tidak boleh? Bukan masalah solat tak boleh, waktunya tak pas. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya ikhwatul Islam? Nah, tiba-tiba Sa'id bin Musayyib ini, dia melihat ada orang yang sholat sunnah setelah sholat subuh, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat lagi, sholat 2 rakaat lagi. Maka panggil, wahai fulan, ke sini.
Kenapa kamu salat? Kenapa kamu salat seperti ini? Ini waktu kini tidak boleh salat. Apa kata orang tersebut? Ayu'azzibunillahu bisalah. Apakah mungkin Allah akan mengazab seorang hamba ketika hambanya melakukan ibadah salat? Mungkin atau tidak? Apakah mungkin Allah menghukum hamba ketika hamba salat? Mungkin atau tak mungkin? Apa jawabannya? Mulai susah jawabannya ya. Apakah mungkin Allah mengazab seorang hamba ketika hamba melakukan ibadah salat? Mungkin atau tak mungkin? Mungkin atau tak mungkin nih? Ini berbeza para ulama di dalam Masjid Nabawi. Mana yang betul nih? Mungkin atau tak mungkin? Allah tidak akan mengazab seorang hamba ketika hamba salat. Maka itulah pertanyaan orang ini. Ayu'azzibunillahu bisalah. Apakah Allah akan mengazab saya dengan salat? Tidak. Allah yang perintahkan kita salat, tak mungkin Allah mengazab hamba dengan mereka melaksanakan ibadah salat. Apa jawaban Sa'id bin Musayyib? Iya, Allah tak mungkin mengazab seorang hamba dengan hamba melaksanakan ibadah salat, tapi Allah mengazab seorang hamba dikala mereka tak tepat salatnya. Jadi yang salah itu bukan salat, yang salah itu adalah kita. Waktunya tak tepat, caranya tak bagus, itu yang salah. Salat tidak pernah salah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena Nabi larang kita salat setelah subuh. Setelah subuh sampai waktu syuruk. Setelah subuh misalnya, sekarang kita ke Masjid Nabawi. Dan ini mesti diperhatikan oleh kaum muslimin. Bukan berarti tak boleh salat ikhwatul Islam, tapi waktunya tak tepat. Setelah salat subuh, misalnya kita duduk di dalam Masjid Nabawi. Kemudian setelah salat subuh, apa yang harus kita lakukan? Maka ada sebagian kaum muslimin, tujuan mereka bagus. Daripada saya duduk, lebih bagus saya salat sahaja. Tujuannya bagus, tapi ingat, tidak semua tujuan yang bagus caranya tepat. Waktu ini waktu yang dilarang. Siapa yang larang? Nabi yang larang. Maka waktu ini tak boleh kita salat di ikhwatul Islam. Nabi yang larang. Begitu juga selepas asar. Setelah salat asar, kemudian kita duduk di dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Maka saya solat sajalah, solat 2 rakaat, solat 4 rakaat. Dia tujuannya bagus, tapi solatnya salah. Bukan solat yang salah, tapi waktunya yang salah. Kenapa demikian? Nabi yang larang, kecuali zawatul asbab, kecuali solat-solat yang punya sebabnya. Misalnya selepas asar kita masuk masjid, boleh tidak solat? Selepas asar kita masuk Masjid Nabawi, boleh tidak solat? Solat apa namanya? Solat tahiyat. Tidak ada masalah. Kalau solat yang ada namanya, yang ada sebabnya, boleh. Tapi kalau solat sunat mutlak, maka jangan solat setelah subuh dan jangan solat setelah asar. Siapa yang larang? Nabi SAW yang larang. Karena ada 5 waktu yang tak boleh kita salat di sana. Salah satu di antara waktu tersebut setelah subuh dan setelah asar, yaitu solat-solat mutlak, bukan solat-solat zawatul asbab. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Paham ya? Berarti Nabi tidak pernah melarang kita salat, tapi waktunya harus dijaga-jaga. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Sa'id bin Musayyib. Iya, Allah tidak akan mengazab seorang hamba dengan salat, tapi Allah mengazab hambanya dikala mereka menyelisihi aturan Nabi SAW. Nabi larang kita salat di waktu-waktu ini. Dan ingat ikhwatul Islam, setelah subuh bukan waktu salat yang terbaik. Setelah asar bukan waktu salat yang terbaik. Setelah subuh itu adalah waktu yang paling bagus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah asar itu adalah waktu yang terbaik untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Zikir yang terbaik adalah, bahkan di antara salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikir. Quran itu nama lain daripada Al-Quran adalah Az-Zikir. Jadi Al-Quran itu nama lainnya adalah zikir. Siapapun yang baca Quran, maka dia telah berzikir dengan zikir yang paling indah. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan dengan istilah kalimat wirid. Sekarang kami tanya dulu, yang menjawab angkat tangan ya. Apa maksud daripada kalimat wirid di kampung halaman? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Kalau ada kita cari sama-sama di kamus bahasa. Wirid ada ini dan ini. Masya Allah, semoga memberikan manfaat ya. Masya Allah, bisa diaporkan ke belakang ya. Masya Allah, wirid. Nah, wirid itu ikhwatul Islam biasanya itu pengertian yang tadi disebutkan oleh saudara kita. Itu kebiasaan wirid yang kita kalau pergi wirid, pergi mana pergi wirid. Kemudian nanti pergi wirid, apa yang kita lakukan? Seperti yang tadi disebutkan. Ada yang baca subhanallah, ada yang baca alhamdulillah.
tapi itu bukan wirid. Wirid itu adalah bahasa syariat. Bahasa syariat tak boleh kita ganti. Wirid itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, hazzul mar'i minal Qur'an. Hazzul mar'i minal Qur'an. Wirid itu adalah bagian juzuk yang dibaca oleh seorang muslim dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Seorang muslim tidak boleh meninggalkan wiridnya. Apa maknanya? Seorang muslim tidak boleh meninggalkan baca Al-Quran. Mana yang lebih penting? Baca Al-Quran atau tahmid atau tahlil? Mana yang penting? Mana yang penting? Semuanya penting. Tapi ingat, kalau kita baca tahmid, takbir, kita tak pernah disebut baca Quran. Tapi kalau kita baca Quran, apa isi Al-Quran? Tahmid, takbir, tahlil, semua masuk di dalamnya. Paham atau tak paham? Kalau kita baca Quran berarti masuk semua zikir yang ada di dalamnya. Makanya di antara salah satu nama Al-Quran itu adalah zikir. Apa kata Allah Azza wa Jal? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan az-zikir. Az-zikir itu Al-Quran. Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Quran? Al-Quran apa arti Al-Quran? Apa arti Al-Quran? Bacaan, artinya kita baca. Artinya Al-Quran itu disebut dengan Al-Quran karena kita harus baca. Maka disebut dengan Al-Quran. Diambil dari kata-kata qiraah. Kemudian az-zikir. Kenapa Al-Quran disebut dengan zikir? Karena itu adalah bagian dari zikir yang sesungguhnya. Orang yang berzikir tanpa Al-Quran, mereka tidak berzikir namanya. Zikir yang sesungguhnya itu adalah Al-Quran. Kemudian Al-Quran disebut dengan At-Tibyan. Kenapa disebut dengan At-Tibyan? Tibyan itu artinya ikhwatul Islam, jelas. Karena Al-Quran itu adalah wahyu yang jelas, yang mudah. Al-Quran disebut dengan Al-Huda. Huda itu petunjuk. Al-Quran yang akan menunjuk kita kepada kebenaran, ketenangan, kenyamanan. Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan. Banyak nama-nama Al-Quran, salah satunya adalah Az-Zikir. Nah, zikir yang sesungguhnya atau wirid itu ikhwatul Islam. Wirid kenapa disebut dengan wirid? Makanya nanti tak boleh wirid. Jangan wirid kecuali ada Al-Quran di dalamnya. Baru itu disebut dengan wirid. Kalau hanya tanpa Al-Quran berarti bukan wirid namanya. Bisa jadi kumpul-kumpul, berzikir kepada baca-baca tahmid, baca takbir, tak salah. Tapi wirid yang sesungguhnya itu adalah ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Baru itu disebut dengan wirid. Dan wirid itu bukan berarti kita harus berkumpul. Karena wirid itu artinya ikhwatul Islam, hazzul mar'i minal Quran. Bagian seseorang dengan Al-Quran. Setiap kita itu punya bagian. Bagian kita dengan makan. Berapa kali kita makan satu hari satu malam? Anggaplah minimal 3 kali. Itu bagian untuk diri kita. Kemudian misalnya bagian kita untuk anak, bagian kita untuk istri, bagian kita bekerja, bagian kita istirahat, ada bagiannya. Bagian kita untuk Al-Quran juga mesti ada. Jadi setiap jiwa kita ini punya bagian-bagian yang harus ditunaikan haknya. Istri punya bagian, anak punya bagian, badan untuk istirahat ada bagian, untuk makan ada bagian, untuk minum ada bagian, untuk Al-Quran ada bagian. Itulah yang disebut dengan wirid. Dan waktu yang paling indah untuk melakukan yang demikian adalah 2. Yang pertama selepas subuh dan yang kedua selepas asar. Makanya dianjurkan bagi kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang ada di sini di tanah haram Makkah Madinah, selepas subuh itu kalau bisa, karena di sini kita kan bukan berlomba-lomba untuk cepat keluar dari masjid kan, apalagi kita tak punya rutinitas yang banyak, kecuali kalau ada kegiatan. Selepas subuh itu jangan ada yang keluar dari masjid, duduk dulu sampai waktu syuruq, dan itu adalah waktu yang terbaik untuk zikir kepada Allah, yaitu Al-Quran. Begitu juga ikhwatul Islam selepas asar, kalau tak ada kegiatan, kalau hanya sekadar berwuduk, wuduk saja di Masjid Nabawi. Kalau misalnya biasanya lepas asar itu apa kegiatan kita? Tak ada kan? Ada kegiatan? Kegiatan cuma satu. Kalau tidak ke hotel, paling tidak belanja. Ada yang lain? Kan itu semua kegiatan kita kan? Belanja atau ke hotel kan? Daripada itu ikhwatul Islam, duduk saja di Masjid Nabawi sambil berzikir. Apa zikirnya? Al-Quran. Kalau 2 waktu ini kita manfaatkan ikhwatul Islam, cukup subuh, setelah subuh sampai syuruk, setelah asar sampai maghrib, maka tidak ada yang pulang umrah kecuali semua mereka sudah khatam Al-Quran. Sekarang yang sudah punya umrah, siapa yang sudah khatam Al-Quran? Atau tidak ada? Sudah? Berapa kali? Kapan dimulai?
Sekarang kapan berangkatnya? Pertanyaan yang sekarang tentunya ya. Baik, sekarang kita berangkat umrah. Siapa yang sudah khatam Al-Quran? Dan siapa yang punya target orang jamaah umrah? Siapa yang punya target aku akan khatamkan Al-Quran selama umrah? Siapa yang punya target? Khatam. Sudah berapa kali khatam? Sudah punya target? Baru berapa juzuk? Berapa juzuk? 8 juz. Apa juzuk terakhir yang dibaca? Surat apa? Surah Al-Yunus atau surat Hud? Juz ke-8. Surat apa nama juz ke-8? Yunus atau Hud? Hud atau Yunus? Atau Yusuf? Yunus, Masya Allah. Silakan ya. Silakan dikasih ya. Juz ke-8 surah Al-A'raf. Baik, berarti jawabannya salah ya. Baik, ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Nanti diketahui lagi suratnya ya. Al-A'raf ya. Juz ke-8 itu bukan. Yunus itu juz ke-11. Baik, ikhwatul Islam. Itu yang harus kita ingat juga baik-baik, ikhwatul Islam. Coba bayangkan. Karena tidak ada, jarang para jamaah umrah yang mereka punya target untuk mengkhatamkan Al-Quran. Tapi mereka targetnya adalah pergi ke sana. Tak salah, ikhwatul Islam. Menelusuri sejarah tak salah. Tapi biasanya tidak ada orang yang menelusuri sejarah Madinah, Mekah itu selepas subuh atau selepas asar, jarang. Maka waktu ini adalah waktu yang terbaik. Waktu ini, ikhwatul Islam, adalah waktu yang terbaik duduk di masjid, terutama bagi kita yang ingin memiliki anak yang hafiz dan hafizah. Dan semoga Allah berikan kepada kita anak yang hafiz dan hafizah. Amin ya rabbal alamin. Semua kita menginginkan yang demikian. Waktu kita ambil 2 waktu sahaja. Tak mesti pondok yang hafal Quran itu, tak mesti pondok, ikhwatul Islam. Pondok itu sesuai dengan keadaan situasi daerah masing-masing. Yang tak bisa jaga anak sekolah pondok, yang bisa jaga anak sekolah di rumah, selesai. Apakah wajib hukumnya sekolah anak di pondok kan? Di sini tak ada satupun yang namanya pondok pesantren, tak ada. Di sini ikhwatul Islam tak ada. Tak ada yang namanya pondok pesantren, tak ada satupun, tak ada. Tapi kenapa bisa mereka hafiz Quran? Cukup 2 waktu, selepas subuh, selepas asar, cukup. Makanya siapapun yang nanti ingin anaknya hafiz Quran, ikhwatul Islam, dan semoga Allah mudahkan, ambil waktu 2 ini cukup. Selepas subuh bangunkan hafiz Quran sampai syuruk, kemudian lepas asar 2 ini. Dan bagi kita juga demikian keadaannya. Karena ini tidak mungkin waktu yang terbaik kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 2 waktu ini adalah waktu bagi kita terkhusus, bagi kita yang datang melaksanakan ibadah umrah, ikhwatul Islam. Jadikan 2 waktu ini berada di dalam masjid. Makanya tidak dianjurkan, bahkan tidak boleh kita sholat pada waktu ini, karena waktu ini bukan waktu untuk salat, tapi waktu ini adalah waktu untuk berzikir, dan zikir yang sesungguhnya adalah Al-Quran. Maka dari sekarang, ikhwatul Islam, coba kita targetkan, insya Allah setelah subuh sampai syuruk, setelah asar sampai maghrib, cukup 2 waktu ini kita khatam Quran, kita baca Quran. Insya Allah tidak ada yang pulang umrah kecuali mereka telah menyelesaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Insya Allah bisa ya? Bisa nih? Banyak yang susah jawab nih. Ustaz, kalau saya duduk setelah asar, kapan saya belanja, Ustaz? Masih banyak waktunya. Lepas isya juga bisa, iya kan? Kemudian lepas syuruk juga bisa. Pokoknya 2 waktu ini jangan kasih untuk yang lain, kasih untuk masjid dan kasih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di 2 waktu ini tidak boleh kita berada di luar, yang besar ataupun yang kecil. Seperti misalnya lepas asar itu, ikhwatul Islam, mohon maaf ya, lepas asar itu tidak boleh, hukum asalnya tak boleh kita pergi jalan-jalan, apalagi yang kecil, karena waktu ini adalah waktu syaitan berkeliaran. Jadi kalau syaitan berkeliaran, ikhwatul Islam, maka bisa jadi syaitan masuk ke tubuh anak, kemudian masuk mengganggu ataupun yang lainnya. Maka waktu ini Nabi larang, jangan bawa keluar anak-anak kalian di waktu-waktu ini. Karena waktu ini adalah waktu di mana syaitan berkeliaran sampai waktu malam, artinya sampai setelah maghrib. Baru kalau ingin main-main, kalau ingin misalnya bersantai, misalnya main-main, cari waktu selain waktu ini. Kalau tidak malam, di siang hari. Kalau tidak di malam, misalnya lepas maghrib atau lepas isya, atau misalnya lepas syuruk, ini adalah waktu-waktu yang terbaik bagi kita untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di luar, kalau kita ingin di luar. Bisa dipahami ya? Makanya waktu yang terbaik pada waktu ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwatul Islam, sehingga tadi kita kembalikan kepada tajuk pembahasan bahwa di waktu ini tidak boleh kita sholat. Makanya nanti tidak ada orang yang sholat setelah subuh kecuali sholat ada namanya. Atau tidak boleh, atau jangan kita sholat setelah asar. Misalnya, Ustaz, saya sedang rajin nih, Ustaz, semangat motivasi. Jangan sholat, lakukan ibadah yang terbaik, yaitu berzikir atau baca Al-Quran. Kemudian contoh yang kedua, ikhwatul Islam, di zaman Imam Malik rahimahullah, kita tahu Imam Malik ya. Imam Malik ini dinamakan dengan Imam Darul Hijrah.
Imam Malik ini salah seorang imam yang lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah. Imamnya, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, dan gurunya para ulama yang ada di dunia. Karena dia berada di Madinah. Imam Malik itu lahir di Madinah, berada di Madinah, belajar di Madinah, tumbuh di Madinah, besar di Madinah, kemudian mengabdi di Madinah, kemudian mengajar di Madinah, wafat di Madinah, dan dikuburkan di Madinah. Maka dia terkenal dengan Imam Darul Hijrah. Kemudian ikhwatul Islam, Imam Malik itu terkenal dengan Al-Muwatta, kitab yang terkenal dengan Al-Muwatta. Kenapa dinamakan dengan Al-Muwatta? Al-Muwatta itu adalah kitab yang paling benar, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itulah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada kitab yang paling benar setelah Al-Quran kecuali Al-Muwatta. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan yang demikian? Karena Imam Syafi'i muridnya. Dan Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Artinya tahun ini Imam Bukhari belum ada. Bisa dipahami? Kan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Iya atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah kitab Al-Muwatta. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan yang demikian? Karena Imam Bukhari belum lahir. Imam Bukhari kapan lahir? Kalau kita mengatakan belum lahir, kapan Imam Bukhari lahir? Imam Bukhari lahir pada tahun 194. Dan Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204. Berarti Imam Syafi'i meninggal masih berapa umur Imam Bukhari? Ayo. Masih berapa umur Imam Bukhari? 10 tahun. Masya Allah, silakan. Masya Allah, 10 tahun. Imam Bukhari umurnya 10 tahun, Imam Syafi'i sudah meninggal. Artinya Imam Syafi'i kenal tidak dengan Sahih Bukhari? Kenal atau tidak kenal? Tak kenal. Kenal atau tak kenal? Jaga-jaga. Kenal tidak? Karena dalam Sahih Bukhari itu apa isinya? Hadis Nabi. Berarti Imam Syafi'i kenal tidak dengan hadis Nabi? Imam Syafi'i itu adalah ahli hadis. Maka di antara salah satu kitabnya adalah Musnad. Tahu kita tidak kitab Imam Syafi'i ada Musnad? Imam Syafi'i itu bukan hanya bukan hanya Risalah, ada Musnadnya. Artinya Imam Syafi'i itu selain ahli fikih, ahli usul, dia ahli hadis. Gurunya adalah Imam Malik. Maka dia kenal dengan apa yang ada dibawakan oleh Imam Bukhari, tapi namanya tak tahu. Karena hadis itu kan sama semuanya kan? Tapi ikhwatul Islam, kemudian dikala Imam Bukhari umurnya 10 tahun, Imam Syafi'i sudah meninggal, artinya mereka tak jumpa. Maka dengan itulah Imam Syafi'i mengatakan kitab yang paling benar setelah Al-Quran itu adalah Al-Muwatta. Tapi setelah muncul Sahih Bukhari, maka berubah. Kitab yang paling benar itu adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu disepakati oleh semua kaum muslimin. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, jadi Imam Malik ini adalah seorang imamnya para imam. Dan Imam Malik itu ikhwatul Islam, Imam Malik itu berarti Maliki ya, Imam Malik. Tapi Imam Malik berada di Madinah, besar di Madinah, tumbuh di Madinah, mengajar di Madinah, wafat di Madinah. Apakah ada orang Madinah memakai mazhab Maliki? Ada atau tidak? Padahal Imam Malik adalah Imam Madinah. Imam Malik itu namanya adalah Imam Madinah. Tapi macam mana dengan penduduk Madinah ini? Mereka memakai pendapat Imam Malik atau tidak? Sudah berapa tinggal di Madinah? Sudah berapa hari? Kenapa bisa jawab penduduk Madinah tidak memakai mazhab Maliki? Tentu ditanya dulu kan. Kalau tinggal 2 hari, 3 hari, kayaknya susah untuk menjawab ya. Mereka tetap pakai, tapi secara umum mereka memakai mazhab Hambali. Di sini mazhab Hambali secara umum. Tapi bukan berarti mereka tidak memakai mazhab Maliki. Di sini ikhwatul Islam semua mazhab dipakai. Makanya kalau ada ifta itu fatwa. Di sini kan ada fatwa di Masjid Nabawi ini. Setiap ujung Masjid Nabawi itu ada mufti. Dan mufti itu kalau kita bertanya, mereka bertanya dulu, kamu berasal dari mana? Kalau berasal dari Asia Tenggara, maka mereka akan menjawab dengan fatwa Syafi'i. Kalau berasal dari Afrika, maka mereka akan menjawab dengan fatwa Maliki. Kalau berasal dari Afghanistan, Tantan misalnya, maka mereka akan menjawab dengan fatwa Hanafi. Kalau berasal dari sini dan daerah-daerah yang ada teluk, maka mereka menjawab dengan fatwa Hambali. Bisa dipahami? Nah, itulah kalau tidak percaya silakan tanya. Masalahnya kita tak pandai bertanya karena mereka orang Arab ya. Baik, ikhwatul Islam. Kita lanjutkan. Itu diantara salah satunya. Makanya fatwa itu terutama di tanah haram Makkah Madinah, mufti itu mereka harus tanya dulu mereka dari mana.
supaya nanti memberikan fatwa sesuai dengan daerahnya. Artinya mereka pakai atau tak pakai? Mereka pakai ikhwatul Islam, di sini semua mazhab dipakai. Tapi secara umum yang dipakai itu adalah mazhab Hambali, sama dengan kita. Misalnya di daerah kita Asia Tenggara, kita dipakai mazhab apa? Salah. Semua dipakai. Tapi yang paling diprioritaskan secara umum adalah mazhab. Bisa dipahami? Bukankah kita juga memakai mazhab Hambali? Bukankah kita juga memakai mazhab Maliki atau mazhab Hanafi? Karena mazhab itu ikhwatul Islam. Apa arti mazhab? Mazhab itu artinya guru. Mana yang lebih bagus? Gurunya satu atau gurunya empat? Mana yang bagus? Satu atau empat? Mazhab itu artinya guru. Imam Syafi'i adalah guru kaum muslimin. Imam Malik adalah gurunya kaum muslimin. Imam Hanafi adalah gurunya kaum muslimin. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad semuanya adalah guru kaum muslimin. Semua mereka adalah guru kaum muslimin. Iya, memang sebagian daerah mereka fokus kepada satu mazhab, bukan berarti mereka tak pakai yang lain. Terutama mufti, apalagi yang memberikan fatwa, apalagi di tanah haram Makkah Madinah. Di sini ikhwatul Islam, fatwa itu dikhususkan tergantung daerahnya dari mana. Kenapa demikian? Supaya nanti tidak bercanggah dengan apa yang dia rasakan. Contoh misalnya di sini misalnya bagi yang tawaf nanti bersentuhan, apa hukum bersentuhan dengan yang dengan perempuan? Batal wudunya atau tidak? Batal wudunya atau tidak ikhwatul Islam? Batal atau tak batal? Tergantung pendapat kita masing-masing. Kalau kita berasal dari Asia Tenggara, biasanya kita mengatakan batal. Tak ada salah. Tak salah ikhwatul Islam. Tapi kita harus bertanggung jawab. Makanya nanti kalau kita ingin tawaf, jangan pegang istri. Terus kalau istri kita yang pegang, siapa yang pegang? Siapa yang pegang nanti? Siapa? Diikat. Itu jawaban yang bagus juga ya. Artinya tetap dipakai ikhwatul Islam, tapi bukan kita yang pegang. Masya Allah. Itu alternatif. Tidak ada masalah. Masya Allah. Allahumma barik. Barakallahu fiik. Tapi ikhwatul Islam terlepas daripada itu semua, tak salah, tak ada yang salah. Misalnya dia mengatakan, ini baru terpikir oleh saya, Masya Allah, diikat. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, dikala kita memakai pendapat ini, tak ada yang salah, bisa dipahami. Tapi bertanggung jawab, terutama dikala kita tawaf. Kalau kita tidak ingin wudhu batal misalnya, tanggung jawab, jangan bersentuhan, jangan menyentuh atau jangan disentuh. Tapi kalau kita tidak menyentuh, biasanya kita disentuh. Macam mana kita bisa mengelak di sana? Karena kaum muslimin semuanya. Tapi bagaimanapun itu adalah fatwa, dan fatwa itu bisa berubah. Makanya fatwa itu ikhwatul Islam berbeda dengan mazhab. Mazhab itu tak berubah, tapi fatwa itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka itu yang harus kita pahami. Terlepas daripada itu semua, kita hanya ingin memberikan contoh. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik ini ikhwatul Islam, dia pendapat dia siapa yang pegang? Orang mana biasanya? Saudara-saudara kita yang ada di benua Afrika sana. Kenapa sampai ke Afrika? Padahal Imam Malik adalah Imam Madinah. Yang paling berhak sebenarnya memakai pendapat Imam Malik itu adalah penduduk Madinah. Tapi kenapa sampai di sana ikhwatul Islam? Dia punya cerita yang sangat panjang ya. Diceritakan sekarang atau tidak nih? Waktu tinggal 10 menit. Ceritakan atau tidak? Kalau kita ceritakan ikhwatul Islam. Tapi ini manfaat ya bagi kita bersama, terkhusus bagi kita yang datang ke kota Madinah, agar kita tahu apa tujuan ke kota Madinah. Tapi kita keluar dari tajuk pembahasannya. Taib. Ada salah seorang Imam Al-Muwatta itu, tadi kita menyebutkan tentang Muwatta, kitab yang paling sahih. Muwatta itu banyak rawinya, banyak periwayatnya. Salah satu rawinya ikhwatul Islam namanya adalah Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Dan dia itu bukan berasal dari sini. Dia berasal dari sebuah daerah yang bernama Andalusia. Andalusia di mana? Andalusia itu di bagian Afrika sana, di bagian barat dunia, masuk bagian Afrika, masuk bagian Eropa. Makanya kebanyakan orang di sana mereka mazhabnya Maliki. Kenapa demikian? Karena Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Jadi suatu ketika Yahya ini datang melakukan perjalanan dari kampung halamannya menuju Madinah. Berapa jarak dari Andalusia menuju Madinah? Jaraknya dari Indonesia menuju Madinah berapa kilo? Berapa kilo dari negara kita ke sini? Berapa? 10.000, 9.000. Betul nih. 7.000. Nanti kalau kita naik flight, naik kapal terbang, tengok ya berapa kilo. 7.000 kurang lebih, 7.000. Nah, artinya 7.000. Kalau kita naik kapal terbang itu 9 jam atau 10 jam atau 8 jam. Kalau berjalan kaki berbulan-bulan lamanya. Karena jaraknya yang satu Andalusia, yang satu Indonesia, Malaysia, ada sia-sianya semua. Kemudian ikhwatul Islam jaraknya sama, yang ini dari barat, yang ini dari timur. Kemudian sampai di Madinah.
Dikala di Madinah, maka yang dia cari adalah Imam Malik. Tujuan dia datang dari kampung halaman ribuan kilo panjangnya berjalan kaki, datang ke kota Madinah ingin belajar agama kepada Imam Malik. Kemudian ikhwatul Islam, dia belajar seperti belajar biasa. Kemudian belajar 1 bulan 2 bulan, tiba-tiba suatu ketika penduduk Madinah kedatangan tamu. Tamunya adalah gajah. Gajah itu hewan yang hidup di tanah Arab atau bukan? Orang Madinah ini kalau kita tanya, pernah tidak kalian melihat gajah? Tak akan pernah ada yang melihat gajah. Kecuali sekarang di YouTube atau secara tidak langsung di dunia maya. Kalau dulu ikhwatul Islam, mereka tak pernah melihat gajah macam mana gajah, tapi kalimat gajah senantiasa mereka dengar dan senantiasa mereka baca. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini gajah. Kenapa harus ada surat gajah? Jadi mereka mengagungkan gajah. Mereka gajah macam mana gajah? Mereka baca siang dan malam, tapi macam mana bentuk gajah tak ada yang tahu. Sehingga tiba-tiba dikala gajah datang, gajah itu bukan satu, banyak sekali. Jadi mungkin gajah lewat ya, mungkin gajah singgah atau gajah lewat atau melakukan perjalanan. Sehingga kalau lihat gajah, kira-kira penduduk Madinah apa yang mereka lakukan? Jangankan penduduk Madinah, kalau gajah ada yang lewat, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan biasanya, kita tengok, kita lihat, padahal tiap hari kita tengok gajah, tapi kita akan tetap melihatnya. Begitu juga penduduk Madinah, mereka tak pernah melihat gajah. Tiba-tiba datang gajah yang selama ini mereka baca ayatnya Al-Fil, maka semua mereka keluar. Imam Malik kita tahu, Imam Malik itu imam kalau dia belajar ikhwatul Islam. Ini mohon maaf ya, ini Imam Malik ya. Kalau kita bukan Imam Malik ya. Imam Malik kalau ada yang belajar ikhwatul Islam, jangankan tidur, bergerak pun tidak ada. Kenapa demikian? Untuk menghargai hadis Nabi SAW. Ketika kita belajar agama, jangan hargai ustaz, tidak usah. Yang kita hargai itu adalah qala Allah, Al-Quran dan hadis yang disampaikan. Itu merupakan di antara adab. Tapi kita selalu mengatakan di antara tempat tidur yang paling bagus adalah dikala ceramah kan. Tapi kata Islam kita lanjutkan. Tidur yang terbaik itu adalah dikala mendengarkan ayat Al-Quran, dikala mendengarkan hadis Nabi. Maka nanti kita rubah mindsetnya. Imam Malik setiap kali belajar hadis, mengajar hadis, dia pakai baju bagus, yang terbaik, dia berwudu. Karena dia ingin mengagungkan hadis Nabi. Siapapun yang mengagungkan Al-Quran dan mengagungkan hadis Nabi, Allah akan agungkan dirinya dunia akhirat. Jadi Imam Malik itu kalau belajar ikhwatul Islam serius. Karena yang dibaca itu hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jangankan berbicara, jangankan bergerak pun tak ada yang tidak ada. Ka'anna fi ru'usihim at-tayr. Seolah-olah di kepala mereka itu ada burung. Jadi fokus. Yang fokus menulis, yang fokus mendengarkan. Kemudian tiba-tiba lewat gajah. Lewat gajah ini ada suara, karena ada gemuruh, ada suara. Kemudian para murid itu antara takut bergerak atau melihat. Dilihat, kena marah sama Imam Malik. Tidak dilihat, ini kesempatan langka, tak akan terulang 2 kalinya. Maka di saat itulah apa kata Imam Malik? Silahkan kalian pergi, silahkan kalian lihat. Semuanya langsung keluar, semuanya. Jadi semua imam murid Imam Malik ini semuanya keluar melihat gajah, pemandangan yang tidak pernah mereka lihat selama-lamanya. Kemudian dikala semuanya keluar ikhwatul Islam, satu yang tak keluar. Tadi yang namanya, siapa namanya tadi? Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Imam Malik ini kaget. Wah Yahya, kenapa kamu tak keluar tengok gajah bersama kawan-kawanmu yang lain? Apa kata Imam? Ini ceritanya di dalam Masjid Nabawi ya. Apa kata Imam Yahya? Wahai Malik, wahai Imam Malik, wahai guruku, aku datang jauh-jauh dari Andalusia, datang ke sini bukan untuk tengok gajah, tapi untuk mengambil hadis-hadis Nabi dari dirimu. Dan sekarang gajah di kota Madinah sangat banyak, sehingga banyak di antara kaum muslimin mereka tidak lagi mau mengambil hadis di Masjid Nabawi, tapi melihat gajah-gajah yang berkeliaran di luar. Gajah mall, gajah kurma, gajah sajadah, itu gajah semuanya. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Mohon maaf ya kalau menyinggung ya, tapi memang harus disinggung. Kenapa demikian? Supaya kita tidak. Kemudian apa kata Imam Malik? Aqalu ahli Andalus Yahya. Yahya ini adalah orang yang paling berakal dari penduduk Andalus. Dan dengan itulah Allah berikan keberkahan kepadanya, sehingga semua ilmu Imam Malik dia bawa ke kampung halamannya. Makanya sekarang kita lihat ikhwatul Islam, yang paling banyak meriwayatkan hadis Imam Malik adalah mereka-mereka yang ada di sana, sehingga tersebar pendapat Imam Malik. Benua Afrika itu kecil atau besar? Semua mereka yang mereka lakukan itu ikhwatul Islam, pahalanya mengalir kepada Imam Malik.
Coba bayangkan. Semuanya, dan kita tidak tahu berapa jumlah, berapa ratus juta, berapa miliar penduduk Afrika di sana, ikhwatul Islam. Banyak sekali. Penduduk Nigeria saja, teman, karena kami hafal ya, penduduk Nigeria saja itu hampir jumlahnya sama dengan penduduk Indonesia. 250 juta, itu baru satu negara. Banyak, dan semua mereka rata-rata mazhabnya Maliki, dan semua mereka pahalanya sampai kepada Imam Malik. Itulah ilmu, ikhwatul Islam. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka berikanlah manfaat dengan ilmu, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itu adalah anak kita yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah ahli ilmu, atau dijadikan kita orang-orang yang bersama ahli ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon agar dijadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa memberikan keberkahan dalam kehidupan, perkumpulan yang bisa mengampunkan dosa-dosa kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa ayah dan ibu kita, saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, pemimpin kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Mekah dalam rangka beribadah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan umrah mereka adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Mekah dan Madinah menuju kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali kepada keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga senantiasa diberikan rezeki, umur panjang, kesempatan dan kesehatan untuk senantiasa bisa menginjakkan kaki melihat Ka'bah al-Musyarrafah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam usaha. Tidak ada yang sakit kecuali Allah sembuhkan, tidak ada yang susah kecuali Allah berikan kemudahan, tidak ada yang berhutang kecuali Allah berikan kelunasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga saudara kaum muslimin dimanapun mereka berada. Allah menjaga daerah-daerah kaum muslimin dimanapun, dan Allah menjaga seluruh pemimpin kaum muslimin. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan istiqamah dalam agama, dan semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.